Shalom teman-teman. Aksi Puasa Pembangunan 2022 mengajak kita merenungkan kondisi hidup dan martabat manusia dalam situasi pandemi saat ini, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bidang usaha mikro. Dan melakukan tindakan nyata berjalan bersama mereka yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita menunjukkan wajah kerahiman Allah untuk semua orang. Dalam renungan APP minggu ini, kita merenungkan peran gereja dalam perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya, khususnya di bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Seperti yang kita semua miliki, yaitu keanggotaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau kita kenal dengan BPJS. Gereja Katolik juga mengajak umat menyadari kewajibannya dalam memajukan keadilan sosial ekonomi, terutama bagi orang yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Di pertemuan ketiga ini, kita menyadari situasi keluarga dan orang-orang di sekitar kita, sambil berusaha menemukan kekuatan-kekuatan positif yang ada di dalam gereja kita. Memaksimalkan kekuatan itu menjadi sebuah gerakan bela rasa yang konkret. Akibat pandemi, seperti kita ketahui, banyak keluarga yang mungkin hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan makan yang seadanya. Sedangkan kebutuhan dasar lain seperti pendidikan, kesehatan, perumahan terpaksa tidak dapat terpenuhi. Juga pembatasan aktivitas mengakibatkan banyak orang kehilangan penghasilan karena tidak bisa bekerja. Bantuan pemerintah yang sangat terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak sekali keluarga. Sehingga jutaan orang di sektor informal mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan mereka sehari-harinya. Mari kita belajar dan membaca kitab suci diambil dari Markus 8 ayat 1-9. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Dari bacaan ini kita diingatkan, selalu akan ada masyarakat yang tertinggal dalam hal kecerdasan, pengetahuan, pengembangan diri, kesempatan yang mengakibatkan kemiskinan. Teladan Yesus untuk selalu peduli dan membantu orang miskin, sehingga kita sebagai murid-murid Kristus juga dipanggil untuk melanjutkan karya Tuhan dengan selalu peduli dan menolong mereka. Karena belas kasihan adalah identitas sebagai murid-murid Kristus. Mungkin kita sendiri sedang mengalami kesulitan dan tantangan yang karena pandemi ini menyebabkan kita juga sulit. Tapi tetap tunjukkan belas kasihan kepada sesama. Karena Kristus telah berbelas kasihan pertama-tama kepada kita semua. Dengan renungan ini, kita diajak membangun komitmen dan membuat aksi nyata. Di antaranya dengan mungkin memilih 5 orang di lingkungan kita yang mengalami kesulitan paling berat dalam kehidupan mereka. Seperti petugas security, anak yatim piatu, petugas kebersihan, pemulung, pedagang keliling, ojek online, dan sebagainya. Kita bisa mengadakan survei sederhana terhadap 5 orang ini dan melakukan aksi nyata, memberikan bantuan yang bersifat pancing yang berdampak kelanjutan daripada sekedar memberikan yang bersifat ikan, itu bantuan jangka pendek saat ini.
Semoga renungan APP ini bermanfaat bagi Anda, dan terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan.